Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dengan materi lanjutan untuk matrikulasi statistika. Jadi saya ingin memperkenalkan terkait, bukan memperkenalkan ya. Jadi mungkin ada yang sudah kenal. Jadi saya akan reminding lagi terkait simple linear regression, di mana materi ini tidak hanya regresi. Nah, ada juga korelasi gitu ya. Jadi akan kita bahas menjadi dua bagian. Jadi ada regresi yang pertama, selanjutnya adalah korelasi. Oke, yang pertama adalah regresi ya, atau linear regression gitu. Nah, di mana regresi ini adalah digunakan untuk menganalisis hubungan di antara dua variabel, di mana variabel X sebagai independent variable atau variabel bebas atau variabel prediktor atau variabel yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi apa? Yang dipengaruhi adalah variabel Y atau variabel terikat atau variabel dependent gitu ya. Jadi nama lainnya variabel Y itu adalah variabel yang dipengaruhi, variabel X adalah variabel yang mempengaruhi atau memberikan efek. Nah, di sini untuk linear regression ya, jadi linear regression ini adalah sebetulnya tidak hanya di statistik ya, jadi pada akan banyak digunakan nanti ke multiple regression analysis, ke machine learning, di data mining, di multivariate statistik, dan percabangannya juga banyak dengan dikomunikasikan dengan algoritma yang lain seperti logistic regression, supervector regression, gitu ya. Jadi memang dasarnya linear regresi gitu. Jadi banyak banget penerapannya, apalagi di bidang teknik industri. Jadi kasus-kasus itu banyak data yang bisa dimodelkan menggunakan linear regression. Nah, linear regression ini adalah yang paling sederhana ya. Kita bilangnya adalah simple linear regression, di mana hanya terdiri satu X dan satu Y secara otomatis gitu. Jadi eh, model nantinya gitu ya, model yang terbentuk dari hubungan antara variabel respon Y dan regresor X gitu ya, atau Y dan X, itu adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X, di mana beta 0 itu adalah intercept dan beta 1 adalah slope gitu ya. Jadi nanti yang perlu dilakukan untuk perhitungan atau pembuatan model secara manual adalah otomatis kita harus menemukan beta 0 dan beta 1 agar mendapatkan model gitu. Jadi linear regresi ini juga bisa dikaitkan dengan memang disebut predictive analytic ya. Jadi setelah model dari data kita dapatkan, kita akan bisa menebak atau melakukan prediksi variabel Y-nya gitu. Nah, ini tadi gitu ya. Jadi selain dari satu variabel tadi gitu ya, sebetulnya adalah yang memberikan pengaruh, sebenarnya ada random error juga gitu ya. Jadi jangan-jangan tidak tidak selalu gitu ya bahwa benar regresor X itu yang kita gunakan gitu ya di data kita yang mempengaruhi Y. Mungkin aja ada yang lain. Jadi di sini untuk kebaikan modelnya juga ada epsilon random error-nya gitu. Nah, next gitu ya. Jadi memang ini langsung praktis saja gitu ya. Jadi saya sampaikan ada contoh di sini untuk menghitung fit regression line. Jadi ada sebuah industri gitu ya yang ingin melihat gitu ya di water pollution control-nya itu ini di tanning industry atau penyamakan kulit ya. Nah, jadi di sini ada waste dari chemically complex di mana gitu ya ada karakteristik dari chemical oxygen demand, volatile solid, dan other pollution measure. Nah, di kasus ini yang dilihat sebagai Y, jadi ada 33 sampel secara chemically waste-nya tadi gitu ya di treatment. Nah,
Lalu didapatkan X-nya itu adalah untuk persen reduction in total solid, itu akan mempengaruhi Y, present reduction in chemical oxygen demand-nya gitu ya. Jadi antara regresornya adalah solid reduction yang akan mempengaruhi oxygen demand reduction-nya gitu ya. Ini kasusnya kimiawi banget gitu. Nah, terus habis itu kita lihat, jadi sudah ada 33 data ya, 33 sampel. Nah, 33 sampel ini dapat dilihat bahwa gitu ya, di regression line-nya gitu, dia adalah fit untuk linear regresi ya. Jadi semakin tadi gitu ya kita curigai gitu ya, di asumsi awal bahwa memang si solid reduction tadi gitu ya, di mana dia akan semakin tinggi. Nah, Y-nya oxygen demand reduction-nya itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini efeknya seberapa nih gitu ya. Seberapa linear juga. Nah, jadi nanti kita hitung satu-satu gitu. Nah, metode yang digunakan untuk fit modelnya itu adalah least square. Nah, jadi dari least square ini kita akan mendapatkan model fit di mana tadi persamaan Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus epsilon tadi itu adalah kita hitung menggunakan YI sama dengan B0 plus B1X1 plus EI gitu ya. Jadi EI ini adalah error tadi dari tebakannya gitu ya. Jadi kita akan melihat model fit-nya. Jadi kita hitung juga beta 0 plus beta 1-nya gitu ya. Jadi ini adalah tadi dari mu y x gitu ya, dari persamaan model linear yang awal. Terus habis ini adalah kita tebak dari kita hitung dari y sama dengan b0 plus b1x. Oke, next. Untuk metode least square ini tidak perlu dihafal gitu ya sebetulnya, karena eh, ya akan susah gitu ya, karena statistika ini sebenarnya adalah yang penting banyak latihan aja, dan tidak mungkin apa namanya, alat bantunya kan sebenarnya juga banyak gitu. Jadi hanya perlu banyak latihan saja gitu ya. Nah, di sini untuk estimating regression coefficient, tadi ya regression coefficientnya beta 0 dan beta 1, kita estimate gitu ya, atau perkirakan itu dengan B0 dan eh, beta 1, B1 gitu. Nah, B1-nya ini adalah N dikalikan summarize I sama dengan 1 sampai N, XI, YI, dikurangi dengan gitu ya, sum dari XI-nya dikalikan dengan sum dari YI-nya dibagi dengan N dikalikan sum dari XI kuadrat dikurangi dengan sum dari XI kuadrat gitu ya. Jadi total baru dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan dulu baru ditotal. Nah, lalu B0-nya itu didapatkan dari keseluruhan jumlah gitu ya, sum dari I sama dengan 1 sampai N, YI dikurangi B1 dikalikan dengan total atau sum XI-nya dibagi per N gitu ya. Jadi total sampelnya tadi N-nya. Nah, ini next untuk ada data gitu ya. Jadi di sini kita akan menghitung tadi ya measure reduction dari solid oxygen demand ke oxygen demand reduction-nya. Jadi modelnya seperti apa gitu ya. Jadi modelnya seperti apa kita akan lihat. Nah, kalau sudah mulai hitungan seperti ini, kita akan langsung eh, ke Excel saja ya. Jadi kita ke Excel, oke. Jadi nanti template-nya ini sudah saya sediakan di apa namanya, di Drive. Nah, nanti boleh dilihat gitu ya. Oke, jadi tadi ada variabel, ada 33 sampel, berarti ada 33 nilai X, 33 nilai Y gitu ya. Jadi jangan sampai ada salah satu yang tidak ada nilainya, berarti kan missing value di situ. Jadi memang harus ditangani dulu ya. Jadi dipastikan bahwa semuanya data terinput. Jadi ada 33 pengamatan atau treatment dari waste-nya. Dilihat nih solid reduction-nya sama oxygen demand reduction.
Nah, karena tadi gitu ya, pertama kali kita menghitung B itu adalah harus ada XI dikali YI gitu ya, lalu harus ada XI kuadrat, terus habis itu eh, XI dikurangi X bar, YI dikurangi Y bar gitu ya, average Y-nya, XI dikurangi X bar juga, lalu dikuadratkan. Nah, jadi kita mulai satu persatu gitu ya. Jadi kita butuh data X kuadrat. X kuadrat dulu berarti X-nya tadi berapa, tinggal dikuadratkan gitu ya. Jadi penggunaan Excel ini sebenarnya adalah mempermudah hitungan manual ya. Jadi kalau datanya memang lumayan banyak, nah ini akan mempermudah. Jadi nanti tinggal ditarik ke bawah gitu. Nah, lalu untuk XY, ini adalah semua dikalikan juga, X dikalikan Y. Nah, X dikurangi X bar gitu ya. Jadi X bar ini maksudnya adalah X average rata-rata X-nya. Nah, itu kita hitung dulu di sini adalah total dan juga average-nya ya. Jadi total-total dari average atau rata-rata dari apa namanya solid reduction-nya itu adalah 33,45%. Sedangkan untuk average dari Y-nya itu adalah 34,06% ya. Jadi semuanya dikurangi mulai dari X gitu ya. Jadi ada 3 dikurangi dengan rata-ratanya gitu ya. Nah, ini bisa di-lock ya. Jadi rata-ratanya yang di bawah ini bisa di-lock. Nah, nanti baru bisa ditarik ke bawah juga gitu. Lakukan hal yang sama untuk juga Y, Y minus Y bar ya. Jadi setelah kita dapat Y X minus X bar, kita tinggal kuadratkan juga gitu ya rumusnya. Jadi rumusnya tinggal dikuadratkan. Jadi mention sel yang sebelahnya tinggal dikuadratkan. Nah, lalu Y minus Y bar dikuadratkan juga. Nah, setelah dapat juga X minus X bar, Y minus Y bar, ini juga adalah kita butuh nilai perkaliannya. Gitu ya. Jadi tinggal ngikutin saja. Itu perkaliannya tinggal ditarik ke bawah dan ditotal semuanya. Makanya kita sudah dapat nilai SXX itu adalah dari X minus X bar kuadrat. Jadi total keseluruhannya. Sedangkan sum SYY itu adalah total atau summarize dari YI minus Y bar kuadrat. Nah, SXY adalah dari sini gitu ya. Jadi kita sudah dapat nilai semuanya. Baru dari sini kita bisa menghitung nilai B1 dan B0 gitu ya. Jadi kita sudah bisa menghitung B1 dan B0. Nah, B1-nya tinggal reverse ke tadi sel-sel mana saja gitu ya. Jadi B1 itu adalah dari total dari XI minus X bar, ya kan? Atau bisa juga dari XI kali Y sini, totalnya secara keseluruhan. Nah, itu juga boleh gitu ya. Jadi boleh pakai yang rumus ini, atau boleh pakai yang rumus ini. Jadi silakan diurut saja, dipastikan. Nah, ini yang pertama adalah N-nya. N-nya berapa? 33, A52 gitu ya. Dikalikan dengan summarize dari X1, XI kali YI gitu. Ada di E53 gitu ya, di sini. Di total keseluruhan ya. Terus habis itu tinggal dikalikan juga dengan total XI dikalikan total YI ya. Jadi sebentar ini saya lock dulu view freeze. Oke. Jadi jadi lebih kelihatan ya. Oke, jadi di sini sudah kelihatan untuk tadi masing-masing, jadi tinggal dibutuhkannya di mana saja ya. Nah, tinggal dimasukkan sesuai rumus, hati-hati kita dapat nilai B1, begitu juga kita dapat nilai B0, jadi kita sudah punya nih model regresi linearnya. Berarti model regresi linear dari data solid reduction and oxygen demand reduction tadi adalah Y sama dengan 3,8296 ditambah dengan 0,9036 X. Gitu ya. Jadi setiap penambahan tadi ya kenaikan 1 X nanti
Y-nya juga akan ikut naik sebesar gitu ya, 3,8296 ditambah 0,9036 dikalikan dengan X-nya, 1 berarti ya. Oke, jadi efeknya besar gitu ya, efeknya positif. Nah, kalau misalnya kita mau coba setelah kita punya model, kita bisa melakukan prediksi tadi ya. Jadi dari data kita, misalnya kita akan eh, punya solid reduction-nya 60, sedangkan kita sudah punya modelnya. Nah, X-nya 60, ketika X-nya 60, Y-nya akan jadi berapa gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan tadi, C73 kan reverse ke X gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti X-nya adalah 50, berarti Y-nya akan menjadi 49 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti boleh dicoba ya. Jadi boleh dicoba. Apakah, oh ya benar ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah model untuk regresi linearnya. Ya, oke. Terus habis itu kita akan kembali masuk ke korelasi. Jadi kalau regresi tadi adalah tujuannya untuk melakukan prediksi, jadi dari model yang terbentuk kita akan tahu eh, variabel Y-nya gitu ya, berdasarkan model yang terbentuk. Nah, sekarang untuk korelasi ini adalah sebetulnya sama-sama melihat hubungan, tapi kalau korelasi itu adalah untuk melihat seberapa kuat hubungannya ya. Jadi, di dalam korelasi, itu adalah independent variable regresornya, dia adalah sebuah physical atau scientific variable ya, jadi bukan random variable. Seperti tadi, jadi solid reduction mempengaruhi oxygen demand reduction. Nah, di sini contoh yang lain juga adalah, misalnya ini adalah usia dari automobil yang akan mempengaruhi Y, retail book value dari automobilnya gitu. Jadi memang harus di sini adalah physical and scientific variable gitu ya, dan yang bisa terukur gitu. Terus habis itu correlation analysis tadi yang saya mention bahwa memang betul dia adalah untuk melihat kekuatannya, hubungan dari kedua tadi ya, regresor dan juga dependent variable atau responnya. Oke. Nah, di sini ada namanya constant rho, itu adalah population dari correlation coefficient-nya. Jadi, biasanya ini digunakan untuk bivariate data analysis problem ya. Oke, next. Nah, jadi rumusnya untuk correlation coefficient tadi itu biasanya memang regresi itu selalu disajikan dengan korelasi ya. Jadi kalau tadi di regresi adalah membantu untuk melihat modelnya sehingga kita bisa memprediksi Y-nya akan berapa. Nah, sedangkan correlation coefficient ini adalah simbolnya R. Kita akan mencari tahu seberapa kuat. Jadi rho-nya untuk population correlation coefficient itu akan kita estimate menggunakan sampel correlation coefficient R ya di sini. Nah, sampel kan data kita. Nah, itu R itu adalah dari B1 dikalikan dengan akar SSX dibagi SYY. Jadi sama ya, sama kayak tadi, berarti kita sudah punya hitungannya nih. Berarti kita bisa selalu menghitung correlation coefficient-nya setelah mendapatkan model regresi. Nah, selain itu, kita juga bisa masuk ke analysis of variance untuk regresinya gitu ya. Jadi sum square untuk regression karena efeknya tadi X mempengaruhi Y itu juga bisa. Terus ada errornya juga, ada total sum square totalnya juga bisa. Dengan mana degree of freedom itu pasti 1 karena faktornya yang mempengaruhi 1 ya. Karena ini simple linear regresi. Terus sum square errornya adalah N-2 dan N-1. Jadi nanti kita bahas sendiri di ANOVA gitu ya. Jadi kita bahas sendiri di ANOVA dulu. Oke. Nah, setelah itu kita ke Excel lagi. Jadi tadi di Excel yang sama saya sudah tambahkan untuk perhitungan template korelasinya ya. Jadi karena tadi rumusnya adalah tinggal ikut, B1-nya kita sudah punya akar
apa SXX-nya udah punya, SY-nya juga udah punya. Jadi kita tinggal masukkan saja ke sini ya. Jadi SQRT, jadi J53 tadi B1, B1-nya adalah J53 itu adalah 0,9036 dibagi dengan akar dari SXX G53 dikalikan dengan I53 adalah SYY ya, gitu. Jadi bisa dicek ya. Jadi di sini apa? Oh, ternyata menggunakan yang terakhir ya. Jadi SXY dibagi dengan akar SXX dikali SJY. Nah, itu dia. Jadi, hati-hati ya kalau karena mention di Excel, jadi pada akhirnya harus kelihatan datanya. Gitu. Nah, jadi kita pakai SXY dibagi dengan SXX dikali SJY ya. Ya. Oke, terus kita dapat nilai R ya. Kita dapat nilai koefisien korelasinya di R, tapi kita juga adalah punya R square. Nah, di sini tadi gitu ya, R square ini juga dapat menunjukkan tadi seberapa besar korelasinya. Nah, kita balik lagi ke mana? Ini ya. Nah, ini adalah sum square, R square itu adalah sum square of regression ya. Jadi R square ini mewakili nanti dari sum square of regresinya dibagi dengan SYY. Jadi sebenarnya adalah tingkat kekuatan hubungan X mempengaruhi Y tadi, sebenarnya R square-nya itu adalah dihitung dari regresi. Makanya memang mempertimbangkan regresi ya. Jadi seberapa kuat itu adalah pertimbangan dari modelnya. Oke, tapi kalau misalnya ditanya cukup correlation eh, koefisien, ya kita cukup pakai sampai R-nya saja. Nah, ini ada beberapa latihan. Nah, nanti juga bisa dicoba ya. Oke, terima kasih. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.